Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Coach Utoro dan pada kesempatan ini, semoga video yang sedang kita lihat menjumpai Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Video ini akan membahas tentang essential coaching attitude. Esensial adalah sesuatu yang harus ada dan merupakan sesuatu yang elementer di dalam sesuatu. Dalam hal ini adalah coaching skill. Izinkan saya seperti biasa untuk menggunakan slide PowerPoint untuk membuat kita mudah dalam belajar. Apakah Bapak dan Ibu sekalian sudah siap? Baik. Essential coaching attitude. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memulai dengan mendefinisikan apakah attitudes. Attitude adalah pikiran dan perasaan yang dipahami, diyakini, dan dianggap penting untuk membuat skill tertentu dijalankan dengan lancar, cepat, mudah, dan menyenangkan. Bagaimana mengakses attitude? Yang pertama adalah mengizinkan diri kita untuk mengakses attitude, mengizinkan diri saya untuk merasakan, untuk membiarkan dia masuk ke dalam diri kita. Kemudian yang kedua, menerimanya. Menerima attitude itu menjadi bagian dari diri saya dan menghargainya, menghargai sebagai sebuah sumber daya yang sangat penting dan menjadikan istimewa, meyakini, memahami bahwa tanpa attitude itu maka skill saya tidak akan berjalan dengan baik. Dan yang paling akhir adalah melakukan aktivitas pemicu. Aktivitas yang menyebabkan attitude itu terpancing atau terpicu untuk muncul. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mengingatkan lagi tentang apakah coaching. Coaching adalah sebuah proses memfasilitasi klien menuju ke tujuan dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan oleh klien untuk menujunya dan menemukan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung langkah menuju tujuan. Dari definisi ini mulai terlihat, terbayang bahwa seorang coach ketika memfasilitasi klien memerlukan sebuah skill tertentu dan tentu saja memerlukan attitude tertentu. Dan skill serta attitude itu diperlukan untuk membuat proses dasar coaching berjalan dengan baik, lancar, dan menyenangkan. Tentu saja cepat dan mudah juga. Dan tentu saja memberikan dampak atau memberikan impact yang besar untuk klien. Kita telah mempelajari sebelumnya bahwa proses dasar coaching memerlukan 3 skill, yaitu dukung, dengar, dan tanya. Dengan segala aspek yang didukung, didengar, dan ditanya, serta bagaimana melakukannya. Sampailah kita membahas tentang attitude apa yang diperlukan untuk mendampingi skill-skill yang diperlukan untuk menjalankan sebuah sesi coaching oleh coach. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa skill esensial sebuah sesi coaching adalah mendukung, mendengar, dan bertanya. Dan kita akan mulai melihat apa pasangan attitude dari masing-masing skill tersebut. Ya, skill mendukung mendapatkan pasangan attitude peduli. Artinya apa? Skill mendukung akan berjalan dengan lebih optimal, lebih elegan, lebih indah ketika dibarengi dengan attitude peduli. Dan skill mendengar akan lebih optimal, akan lebih elegan ketika dibarengi dengan skill hadir. Skill bertanya memiliki pasangan skill penasaran. Sekarang kita telah memiliki 3 skill esensial dan 3 attitude esensial yang diperlukan untuk menjalankan sebuah sesi coaching. Berikutnya saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang aktivitas-aktivitas pemicu yang dapat menghadirkan attitude yang kita perlukan untuk menjalankan sesi coaching. Yang pertama adalah attitude peduli. Ketika kita memiliki attitude peduli, maka hal-hal yang akan dirasakan oleh klien adalah merasa aman.
merasa nyaman, merasa dihormati, merasa dihargai, dan sebagainya. Dan untuk mendapatkan attitude peduli, maka kita dapat memicunya dengan beberapa aktivitas berikut. Yang pertama adalah memahamkan klien tentang proses coaching yang akan terjadi. Berapa lama, bagaimana caranya, apa yang akan coach lakukan, dan apa yang klien perlu lakukan. Kemudian setelah itu, coach memahami klien, memahami apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia katakan, dan apa yang dia lakukan. Dan menyamakan atau matching atas apa yang dipikirkan, rasakan, ucapkan, dan lakukan klien. Ketika kita menyamakan apa yang diucapkan klien, kita memperhatikan kosakata klien, ekspresinya, sehingga kita mematching atau menyamakan apa yang dia lakukan, sehingga akan memicu attitude peduli di dalam diri seorang coach. Kemudian berikutnya adalah memuji dan mengakui klien. Memuji hal baik yang telah dilakukan oleh klien, mengakui hal-hal yang positif yang telah dilakukan klien. Bapak dan Ibu sekalian, dengan melakukan aktivitas pemicu attitude, yaitu memahamkan, memahami, menyamakan, memuji dan mengakui, maka klien akan merasakan aman, nyaman, dihormati dan dihargai, dan seorang coach akan mampu mengakses, mampu mendapatkan attitude peduli. Dan berikutnya adalah attitude hadir yang menemani skill mendengarkan. Dengan hadir, maka seorang klien akan merasa diperhatikan. Akan merasa diikuti apa yang dia pikirkan, rasakan, ucapkan, dan lakukan. Dia merasa disemangati, merasa didengarkan, dan sebagainya. Dan untuk memicu attitude hadir, maka seorang coach dapat melakukan kontak mata. Kontak mata kepada klien secukupnya, seperlunya, untuk menunjukkan, untuk mengekspresikan bahwa coach hadir di sesi coaching untuk klien. Dan kontak mata ini pada saat kita melakukan coaching online adalah setara dengan mengontak kamera. Arahkan mata kita ke kamera sehingga klien yang di posisi remote akan melihat kita seolah-olah memandang dirinya. Berikutnya adalah diam. Diam pada saat klien menyampaikan apa yang dia ucapkan. Dan setelah klien selesai, usahakan kita memberi jeda beberapa detik untuk memastikan apakah klien akan meneruskan pembicaraan atau sudah selesai. Kemudian senyum. Senyum untuk menginformasikan kepada klien bahwa dia berada di dalam situasi yang dihadiri oleh seorang coach. Dia tidak sendirian, dia didengarkan dengan attitude hadir oleh seorang coach. Dan yang keempat adalah mengklarifikasi. Mengklarifikasi adalah sebuah aktivitas yang memicu attitude hadir pada diri seorang coach. Bapak dan Ibu sekalian, attitude hadir adalah attitude yang sangat penting. Dia mendampingi skill mendengar agar membuat klien merasa diperhatikan, diikuti, disemangati, dan didengarkan. Dan untuk mengaksesnya, maka kita dapat mengizinkannya hadir, menerimanya, kemudian menghargainya sebagai sumber daya yang luar biasa, dan menjadikannya istimewa. Karena tanpa hadir, skill mendengar menjadi tidak optimal dan tidak menyenangkan. Dan untuk bisa mengaksesnya, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas pemicu seperti kontak mata, diam, senyum, dan klarifikasi. Attitude berikutnya adalah penasaran. Penasaran ini menjadi ruh dari skill bertanya. Tanpa penasaran, skill bertanya hanya menjadi sebuah interview yang tidak menggugah, yang tidak menginspirasi klien. Dengan attitude penasaran, maka klien akan mudah untuk mengingat sesuatu. Klien akan mudah untuk mengamati sesuatu. Klien akan mudah untuk membayangkan, berimajinasi, dan klien menjadi lebih mudah untuk menyimpulkan sesuatu. Apa aktivitas pemicu yang dapat membantu coach
untuk menghadirkan state atau attitude penasaran. Yang pertama adalah sebuah pemikiran atau kesadaran know nothing. Pada saat saya bertanya, saya tidak tahu sesuatu. Saya benar-benar bertanya karena saya tidak tahu. Saya tidak dalam rangka sedang menguji atau mengetes. Saya bertanya karena benar-benar tidak tahu. Kemudian yang kedua, no judgment. Tidak ada prasangka, tidak ada penghakiman, tidak ada dugaan-dugaan. Kemudian esteem, saya menghargai klien sebagai manusia yang berbeda dengan perilakunya. Saya membedakan antara orang dan perilakunya. Dan yang terakhir, saya confidence karena saya memiliki skill yang dibutuhkan untuk bertanya. Bapak dan Ibu sekalian, keempat hal ini adalah aktivitas pemicu yang dapat membantu seorang coach untuk dapat mengakses attitude penasaran di samping 4 cara yang lain, yaitu mengizinkan diri untuk penasaran, menerima rasa penasaran, menghargai rasa penasaran sebagai sebuah hal yang penting pada saat bertanya, dan yang keempat adalah menjadikan rasa penasaran ini sesuatu yang istimewa, sesuatu yang penting, karena tanpanya maka skill bertanya menjadi sebuah hal yang tidak optimal dan tidak fun. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih di video tentang essential coaching attitude. Semoga Bapak dan Ibu semua dapat memahami tentang coaching attitude dengan baik, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan melalui Google Form. Dan izinkan saya untuk menutup video ini dengan sebuah pernyataan. Skill tanpa attitude menjadikan kompetensi kurang fun. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.